Hao-Ren kembali ke asrama dan menemukan bahwa teman-teman satu asramanya masih bermain kartu. Meskipun mereka hanya bertaruh 1 yuan sampai 2 yuan setiap kali, mereka masih senang bermain. Zhao Jiai masih juga belum kembali, dia mungkin masih berlatih di stadion. Orang-orang melupakan teman-teman mereka ketika mereka sedang jatuh cinta, tetapi Zhao Jiai melupakan teman-temannya ketika dia mempersiapkan pertandingan basket. Hao-Ren menggunakan jarinya untuk mencolek Huang Jianfeng yang sedang meraih kartunya dan berkata, "Pinjamkan bola basket dari kamarmu." Bola itu ada di bawah tempat tidur. Ambil saja sendiri. Wajah Huang Jianfeng berkerut-kerut karena berusaha terlalu keras untuk tidak tertawa karena dia memiliki beberapa kartu yang sangat bagus. Hao-Ren pergi ke kamar 301 dan meraih bola basket dari bawah tempat tidur. Kemudian, dia membawa bola basket keluar dari asrama dan pergi ke kampus. Hanya beberapa menit setelah Hao-Ren pergi, Yurong berlari ke kamar 302. Berita besar. Berita besar. Seseorang melihat Hao-Ren makan bersama Suhan di komplek Hongji baru saja. Dia berteriak. "Hah!" Kartu-kartu yang berada di tangan jatuh dari meja saat tangan mereka bergetar. Hao-Ren bahkan tidak tahu apa yang terjadi di asramanya. Dia meninggalkan ponselnya di asrama karena dia tidak ingin ada gangguan. Dia menggiring bola basket sambil berjalan ke lapangan basket di zona B. Rasanya senang bisa menikmati pemandangan malam sekolah sendirian. Ketika dia selalu bersama Zhao Jiai dan teman-temannya, dia tidak memiliki banyak waktu sendirian seperti ini, dan dia mampu lebih menghargainya sekarang. Mungkin karena dia telah maju ke tingkat ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa, Hao-Ren merasa seperti pikiran dan rohnya telah menjadi sangat berbeda. Angin sepoi-sepoi melewati dedaunan dan melewatinya. Namun, selama pikirannya bergerak, angin akan berputar di sekitarnya. Perasaan mengendalikan angin dengan pikirannya menyenangkan. Jika dia naik ke tingkat berikutnya, dia bahkan akan bisa menunggang angin. Hao-Ren menggiring bola basket dan memasuki lapangan bola basket. Dia memilih sebuah tiang basket dan mulai berlatih mengoper dengan bantuan papan pantul. Saat itu sudah jam 8 lebih, karena jam malam sekolah pada jam 10 malam, mahasiswa yang bermain basket sudah pulang sekarang. Hao-Ren adalah satu-satunya orang yang bermain di lapangan basket, dan dia mempertahankan postur yang benar dan melakukan operan melawan papan pantul itu. Setiap kali akurasinya semakin membaik. Dia menghitung sampai 300 dan merasa seperti lengannya sedikit sakit. Kemudian, dia mulai berlatih menggiring bola. Setiap kemajuan tingkatannya, gelang-gelang Gunung Tai kelihatannya juga meningkatkan beratnya juga. Hao-Ren memperkirakan dengan kasar berat sekarang masing-masing beratnya 50 kg, yang artinya beratnya telah meningkat 2 kali lipat. Dia menggiring 100 putaran di sekitar tiang basket dan kemudian mulai berlatih menembak. Hao-Ren terus mengingat kembali detail yang diajarkan Xie Yujia kepadanya dan mencoba mempertahankan postur yang benar dan gerakan yang halus. Dung, dung, dung. Bola basket mengenai papan pantul dan masuk ke dalam keranjang. Hao-Ren berganti ke posisi lainnya dan melanjutkan menembak. Kadang-kadang, seseorang akan lewat dan akan berpikir Hao-Ren hanya sedang berlatih bola basket. Sebenarnya, Hao-Ren sedang berusaha memahami level ketiga gulungan konsentrasi jiwa. Merasakan anginnya, merasakan kekuatannya, dan merasakan lintasan semua objek.
Dia tidak bisa berkomunikasi dengan surga dan bumi dengan level ketiga gulungan konsentrasi jiwa, tetapi dia dapat merasakan aliran energi yang di sekitarnya dalam radius 10 meter. Bola basket itu keluar dari tangan Howren dan mendarat di dalam jaring dengan kelengkungan yang elegan. Howren, yang mempelajari postur standar, sepertinya telah memahami teknik bola basket, dan dia mampu menggunakan esensi alami yang ditarik oleh gulungan konsentrasi jiwa. 62, 63, 64. Howren mengambil bola basket lagi dan berganti ke posisi menembak lainnya. Dia telah membuat 64 tembakan berturut-turut. Di sisi lain lapangan basket, Zhao Jiai yang mengenakan sepasang sepatu lari dan sedang berlari di sepanjang jalan semakin mendekati lapangan basket. Dia berlari lebih dekat ke lapangan karena dia melihat seseorang masih berlatih selarut ini. Ketika dia melihat bahwa orang yang berlatih bukanlah orang lain tetapi Howren, dia tiba-tiba merasa tersentuh. Dia tahu bahwa Howren akan ikut bermain di pertandingan minggu depan demi dirinya. Ketika dia melihat Howren menembak bola basket dengan lancar dan memiliki akurasi 100%, perasaan tersentuh yang dia rasakan tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Bagaimana dia melakukan itu? Melihat bahwa Howren belum melewatkan tembakan satu pun dan terus menembak untuk ke-12 kalinya, Zhao Jiai merasa kakinya menjadi lemah. Tembakanku cukup akurat sekarang, aku akan berlatih berlari dan menggiring bola lagi. Howren mengambil bola basket di lapangan, melompat untuk pemanasan, dan mendadak bergegas menuju keranjang lain. Bola basket berubah menjadi bayangan saat dia menggiring bola, dan kecepatan Howren menjadi setara dengan lari cepat 100 meter. Berhenti dan tembak. Howren tiba-tiba menghentikan tubuhnya, menaikkan bola basket, dan melemparkannya ke depan. Bola itu membentuk lengkungan yang tinggi. Huah! Masuk ke dalam keranjang. 3 point. Zhao Jiai, yang berdiri di luar lapangan, tiba-tiba merasa dia mengalami kehancuran. Apakah Shi Yujia manusia abadi? Atau orang yang sedang bermain basket bukan Howren melainkan saudara kembarnya yang tidak diketahui? Howren merasakan sebuah pandangan ke arahnya. Dia berbalik dan melihat Zhao Jiai melihatnya melalui pagar kawat. Hei, saudara Zhao. Howren mengangkat bola dan menyapanya. Zhao Jiai melihat Howren dan lupa menjawab. Dia melihat Howren seolah-olah sedang melihat monster. Ini hanya ilusi, pasti ilusi. Akhir-akhir ini aku terlalu lelah. Sebaiknya kembali ke asrama lebih awal dan beristirahat. Tubuh Zhao Jiai menjadi kaku dan dia melanjutkan berlari ke depan. Howren melihat Zhao Jiai, yang anehnya berlari menjauh, dan berpikir, jangan katakan Zhao Jiai menjadi bodoh karena terlalu banyak berlatih basket. Dia kemudian mengangkat bola basket dan melanjutkan berlatih lay-up yang Shi Yujia ajarkan kepadanya. Howren tidak kembali ke asrama sampai jam 9.30. Zhao Jiai, yang berada di ruangan mencuci dan merendam kakinya, melihat Howren kembali dengan bola basket, dan dia menatap Howren dengan aneh. Apa kamu bermain basket di zone B? Dia bertanya. Ya, Howren menggulirkan bola basket ke bawah tempat tidur bawah Zhao Jiai dan menjawab, aku melihatmu lewat. Aku memanggilmu, tapi kamu tidak menjawabku. Zhao Jiai melihat Howren dengan tatapan yang bahkan lebih aneh, berpikir sejenak, dan berkata, datanglah untuk bergabung dengan tim basket, Ren. Lupakan, aku tidak suka basket.
Aku berlatih basket untuk bersenang-senang karena aku tidak ingin menjadi aib dalam pertandingan minggu depan. Hao Ren meraih baskom dan handuknya dan tersenyum pada Zhao Jiai. Aku akan bekerja sama penuh denganmu dan membuatmu raja pencetak nilai minggu depan. Melihat Hao Ren mengambil baskom keluar dari kamar, Zhao Jiai menatap ke arah pintu dan berpikir, Ren benar-benar seorang bocah yang baik. Pada hari Jumat pagi, Hao Ren dan Zhao Jiai terbangun pada saat yang bersamaan. Zhao Jiai pergi ke pintu masuk utama sekolah untuk bergabung dengan tim basket untuk lari pagi, dan Hao Ren pergi ke kompleks Hongji untuk membeli sarapan dan pergi ke zona B untuk menunggu Xie Yujia. Tidak lama setelah itu, Xie Yujia, yang mengenakan kemeja putih dan rok Skotlandia, mengendarai sepedanya dan membawa bola basket ke lapangan. Aku tidak akan menyentuh bola basket hari ini. Aku akan melihat bagaimana kau telah menguasai konten yang telah aku ajarkan dalam beberapa hari terakhir. Xie Yujia melompat dari sepedanya dan melemparkan bola pada Hao Ren. Xie Yujia berdiri di sisi lapangan dan bertindak seperti seorang pelatih. Lakukan 5 layup, 10 tembakan, dan menggiring bola 6 kali dan keluar dari garis 3 poin. Dia mengalokasikan latihan itu secara verbal, dan Hao Ren memegang bola dan menyelesaikannya satu demi satu. Setelah 10 menit, Hao Ren selesai melakukan latihan pertama. Xie Yujia mengangguk puas dan berkata, kau telah memahami dasar-dasarnya. Dalam pertandingan minggu depan, selama kau tidak melakukan kesalahan, kau akan baik-baik saja. Itu saja untuk hari ini. Hah? Begitu cepat? Hao Ren terkejut. Dia memiliki 2 jam penuh latihan setiap hari dalam beberapa hari belakangan ini. Kau sudah belajar semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu, Xie Yujia menjawab sambil menaruh bola basket di keranjang sepedanya. Bagaimana kalau minggu depan? Hao Ren bertanya. Kau harus berlatih sendiri minggu depan juga. Aku sudah menyelesaikan apa yang perlu aku tunjukkan padamu untuk diajarkan. Masih ada beberapa gerakan dan teknik yang sulit, tetapi tidak perlu pelajari. Kau tidak akan bisa menyerap jika terlalu banyak informasi. Kau hanya perlu mengetahui dasar-dasarnya dan memainkan tugasmu di lapangan, Xie Yujia berkata sambil mendorong sepedanya ke depan. Aku rasa itu saja. Hao Ren merasa sedikit sedih. Berlatih basket dengan Xie Yujia setiap pagi sangat menyenangkan. Aku dengar kau makan malam dengan Suhan di kompleks Hongji kemarin. Xie Yujia tiba-tiba bertanya. Ada yang salah? Hao Ren bertanya kembali. Tidak ada apa-apa. Xie Yujia menundukkan kepalanya sedikit sebelum berkata, oh, dan ngomong-ngomong, ikutlah denganku sepulang sekolah hari ini. Hao Ren sedikit terkejut. Kakakku ingin mengundangmu untuk makan malam. Maukah kau datang? Xie Wanjun ingin aku ke tempatnya untuk makan malam. Hao Ren tidak dapat memproses informasi ini. Tidak ada permusuhan. Ini agar kalian saling mengenal satu sama lain lebih baik. Kalian akan bermain bersama minggu depan. Kakakku ingin mentraktirmu untuk menyingkirkan kesalahpahaman sebelumnya, kata Xie Yujia. Bukankah rumah Xie Wanjun juga rumah Xie Yujia? Pikir Hao Ren. Undangan itu datang begitu tiba-tiba. Baiklah, ayo pergi bersama setelah sekolah. Hao Ren berpikir sebentar dan berkata, ini masih terlalu pagi. Aku akan belajar di kelas. Jika kamu ingin berlatih basket,
Aku akan meminjamkan bola basket untukmu. Xie Yujia naik sepedanya dan berkata, "Tentu, berikan aku bolanya." Hao Ren mengeluarkan bola basket dari keranjang sepeda Xie. "Yujia, jangan lupa untuk mengembalikan bola basket ke stadion setelah sekolah." Xie Yujia mengendarai sepedanya dan meninggalkan lapangan basket. Hao Ren mengambil bola basket dan terus berlatih. Namun, latihan pagi sepertinya kurang menarik tanpa Xie Yujia di sana. Setelah menembak ke keranjang secara acak selama setengah jam, ia mengembalikan bola basket ke ruang perlengkapan stadion dan pergi ke kelas dari sana. Sedangkan undangan Xie Wanjun, Hao Ren tidak mengatakannya pada You Liren dan lainnya. Apapun tujuan Xie Wanjun yang sebenarnya, dia percaya Xie Yujia tidak menjebaknya. Kelas pagi sangat membosankan, dan Hao Ren tidak tahan lagi. Maka dia memutuskan mengganggu Zhao Yanzi dengan pesan teks. "Di kelas apa kau sekarang?" "Matematika." "Teori Pitagoras," Zhao Yanzi segera membalasnya. Kelihatannya dia sama bosannya. "Aku akan pergi ke rumah teman sekelasku untuk makan, dan tidak akan pergi ke rumahmu," Hao Ren menjawab. Aku tidak mau kau ke rumahku." Zhao Yanzi mengirim pesan kembali. "Aku berkembang ke level ketiga gulungan konsentrasi jiwa." Hao Ren mengirimkan berita bagus. Tanpa disangka, Zhao Yanzi menanggapinya dengan tidak peduli, tidak ada yang perlu disombongkan. Hao Ren merasa kecewa, jadi dia meletakkan ponselnya dan berhenti mengirimkan pesan. Setelah beberapa menit, pesan teks Zhao Yanzi tiba. "Aku sedang ganti baju. Kelas selanjutnya kelas pendidikan jasmani. Aku tidak bisa mengirimkan pesan padamu." Pendidikan jasmani, jantung Hao Ren berdebar lebih cepat. Ting! Kelas Hao Ren berakhir. Hao Ren tergoda. Kenapa aku tidak pergi ke sekolah Zhao Yanzi dan melihatnya di kelas pendidikan jasmani? Aku pergi ke pertemuan orang tua dan guru terakhir kali, dan aku cukup akrab dengan sekolah mereka. Pada pemikiran ini, Hao Ren segera melemparkan bukunya ke Zhao Liren. "Tolong bawa bukuku ke asrama, ada tugas yang harus kukerjakan." Melihat pada Hao Ren yang telah bergegas menjauh darinya, You Liren berteriak kesal, "Sialan! Apa kau pikir aku tukang antar barang?" Hao Ren berlari ke gerbang utama sekolah dan menaiki bis menuju sekolah menengah Lingzhao. Dia tiba di pintu masuk sekolah kira-kira 10 menit kemudian. Saat itu belum istirahat makan siang, dan gerbangnya masih dikunci. Hao Ren berjalan menuju kantor penjaga dan memberitahu penjaga itu bahwa dia perlu mengunjungi Zhao Yanzi dari kelas 2 di kelas 8. Penjaga itu membuka catatannya dan menemukan nama Zhao Yanzi dalam daftar, jadi dia tahu Hao Ren tidak mengarang nama itu. Namun, sang penjaga masih curiga dan tidak membiarkannya masuk. Hao Ren tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu pelajarnya dan meninggalkannya di kantor penjaga. Dia harus mengambilnya saat dia pergi. Melihat foto Hao Ren, nama, nomor mahasiswa, dan informasi lain di kartu pengenal yang dikeluarkan oleh Universitas Lautan Utara, universitas terkenal di wilayah Lautan Timur, sang penjaga akhirnya menyerah. Dia mengambil kartu mahasiswa Hao Ren dan dengan enggan memperbolehkannya masuk ke dalam sekolah, sambil menyatakan Hao Ren hanya boleh tinggal selama 1 jam. Karena kartu pengenal mahasiswanya ditinggalkan pada penjaga, Hao Ren harus memastikan dia tidak menimbulkan masalah di sekolah. Dia mendekati lapangan olahraga diam-diam.
Banyak murid-murid dari sekolah menengah Lingzhou adalah anak-anak dari pejabat-pejabat tinggi pemerintahan dan orang-orang pelaku bisnis yang kaya, tetapi mereka semua mengikuti peraturan ketat penggunaan seragam sekolah. Tentu saja, seragam sekolah mereka dirancang dengan indah, dan bahan yang digunakan kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang digunakan sekolah-sekolah biasa pada umumnya. Kemeja garis-garis polos yang dikenakan Hao Ren sangat kontras dengan seragam sekolah mereka yang indah. Di lapangan olahraga, kelas pendidikan jasmani 1 telah dimulai. Berdiri di sudut terpencil, Hao Ren mencari Zhao Yanzi. Seragam murid-murid sekolah menengah berwarna biru langit, dan seragam olahraga mereka berwarna biru gelap. Tersamarkan di bawah bayangan pohon, pandangan mata Hao Ren yang tajam menyusuri lapangan. Akhirnya, dia melihat Zhao Yanzi berada di urutan ke-6 pada baris pertama. Memakai seragam biru tua yang sedikit ketat, dia terlihat kecil dan lincah. Pada saat itu, teman baiknya, Ling, berada di urutan 8 pada baris kedua, tidak jauh di belakang Zhao Yanzi. Hao Ren merasa terhibur ketika melihat kemajuan kelas. Dia diingatkan pada pengalamannya sendiri di kelas pendidikan jasmani di sekolah menengah. Di sisi lain lapangan, kelas pendidikan jasmani dari Departemen Sekolah Tinggi juga sedang berjalan. Anak-anak laki-laki terlihat menawan dalam seragamnya, dan para gadis terlihat cantik dalam kemeja dan rok hitamnya. Jika dibandingkan, murid sekolah tinggi berdiri dengan santai dalam barisan, tidak sepatuh murid-murid sekolah menengah. Tidak lama, para murid sekolah tinggi memulai kelas pendidikan jasmani mereka yang lebih bebas. Ada yang memainkan basket dan ada yang bermain sepak bola. Sedangkan, murid-murid sekolah menengah mulai berjoging setelah dihitung. Zhao Yanzi yang memimpin jogging. Ekor kudanya berayun seolah-olah meminta untuk ditarik. Dia terlihat bersemangat saat dia berlari. Hao Ren ingat seragam Zhao Yanzi yang biasa adalah setelan rok berwarna biru langit. Tetapi Zhao Yanzi telah mengganti bajunya menjadi kaos biru gelap dan celana biru gelap untuk kelas pendidikan jasmani. Tidak menyadari tatapan Hao Ren kepadanya, Zhao Yanzi berlari cukup cepat dengan kakinya yang ramping. Beberapa murid sekolah tinggi berhenti bermain basket dan sepak bola dan melihat ke arah Zhao Yanzi. Hah! Hah! Zhao Yanzi menyelesaikan 2 putaran dan yang pertama kali mencapai garis finish. Sebagai seorang anggota tim lomba lari jarak jauh sewaktu di sekolah menengah, Hao Ren tahu seseorang harus memiliki daya tahan begitu juga kekuatan untuk memenangkan perlombaan lari jarak jauh. Dari perjalanan mendaki gunung mereka, dia tahu kekuatan Zhao Yanzi tidaklah bagus. Tetapi dia cukup kompetitif. Jika seseorang bersaing dengannya dalam kultivasi, dia mungkin akan mencapai sebuah tingkat yang cukup tinggi dari dahulu. Beberapa saat kemudian, Ling sambil terengah-engah juga mencapai garis finish. Dia berjalan menuju Zhao Yanzi dan dengan bermain-main menarik buntut kudanya karena dia sedikit iri dengan kecepatan lari Zhao Yanzi. Kedua gadis itu saling mengganggu satu dengan yang lain dan tidak menyadari keberadaan Hao Ren. Setelah semua murid selesai jogging, sang guru mengumpulkan mereka bersama-sama dan memberikan petunjuk kepada mereka. Dia melemparkan beberapa bola voli dan kembali ke kantornya untuk beristirahat. Guru pendidikan jasmani benar-benar salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan di sekolah. Para murid mengambil bola voli itu dan berlari ke lapangan bola voli terdekat untuk bermain.
Lapangan itu adalah sebuah lapangan terbuka dengan sebuah net yang membaginya menjadi dua bagian. Ling menarik Zhao Yanzi untuk ikut bermain. Selama waktu ini, Hao Ren hanya berdiri di bawah pohon di pinggir lapangan olahraga dan menghibur dirinya dengan menonton Zhao Yanzi. Para murid dibagi menjadi dua tim. Satu tim para gadis dan satu tim para anak laki-laki. Dalam olahraga voli, para gadis memiliki keuntungan kelincahan, lagi pula, kekuatan saja tidak berguna dalam olahraga ini. Umumnya, para gadis bermain lebih baik dari anak-anak laki-laki. Pertandingan dimulai. Kelihatannya guru pendidikan jasmani mereka telah mengajarkan bagaimana caranya bermain karena mereka memainkan permainan tersebut dengan cara yang terorganisir dengan baik. Di antara para gadis, Zhao Yanzi memiliki refleks tercepat, dan dia hebat dalam digging. Karena Zhao Yanzi selalu dapat mengambil pukulan yang paling sulit, lama-lama dia menjadi pemain utama. Saat dia melompat untuk melakukan smash 1, sosoknya yang bersemangat dengan ekor kudanya yang terbang membentuk gambaran yang indah. Hao Ren berharap dia membawa kamera bersamanya untuk merekam sebuah gambar yang indah. Bang! Bola mendarat di sudut jauh dari jangkauan murid-murid laki-laki, dan mereka saling melihat satu sama lain dengan frustasi dan saling menyalahkan yang lain. Para gadis memenangkan 1 poin lagi, dan mereka mengelilingi Zhao Yanzi sambil bersorak. Berdiri di kejauhan, Hao Ren tidak tahan untuk tersenyum melihat kegembiraan Zhao Yanzi. Kemudian, dia memperhatikan beberapa pria dari departemen sekolah tinggi berkumpul bersama dan berbicara. Setelah itu, mereka berjalan menuju lapangan voli. Zhao Yanzi melihat mereka mendekat, tetapi dia mengabaikan mereka. Mundur sampai ke ujung lapangan, dia melemparkan bola jauh ke atas udara dan kemudian melompat untuk melakukan pukulan smash. Melihat para murid sekolah tinggi mendekat, anak-anak laki-laki di kelas Zhao Yanzi menjadi sedikit panik dan tidak menyadari pukulan itu. Para gadis mendapatkan poin lagi, tetapi mereka tidak bersorak. Malah, mereka dengan gelisah mengawasi murid-murid sekolah tinggi yang mendekat. Dengan wajah tanpa ekspresi, Zhao Yanzi berteriak pada anak laki-laki di sisi lain net, "Ayo, giliranmu untuk memukul." Anak laki-laki, dengan bola di tangannya, yang seharusnya memukul bola merasa ragu. Seorang murid dari departemen sekolah menengah pernah sekali tidak sengaja mengenai seorang murid sekolah tinggi dengan bola di kelas pendidikan jasmani, dan berakhir buruk. Merasakan masalah, Hao Ren mulai berjalan menuju lapangan voli. Mengenakan kemejanya yang berwarna pucat, dia tidak menarik perhatian para murid laki-laki itu, sementara para gadis termasuk juga Zhao Yanzi dan Ling membelakanginya sehingga tidak bisa melihatnya.